Selamat malam anak-anak. Tidak terasa ya kalau kita udah memasuki malam yang ke-8 di acara 10 hari berdoa Sekolah Sahabat Anak-anak. Berarti kita sisa tinggal 2 malam lagi. Wah, gak kerasa. Bu Guru berharap anak-anak tetap setia mengikuti acara 10 hari berdoa hingga malam yang ke-10. Dan kita juga harus tetap setia berdoa kepada Tuhan setiap hari. Nah, pelajaran kita malam ini adalah mengenai kejatuhan Babylon dan doa. Sebelum Bu Guru menjelaskan apa itu kejatuhan Babylon, mari kita baca ayat inti kita bersama-sama ya. Nah, kita baca dari Alkitab. Coba anak-anak ambil Alkitabnya. Ayo diambil Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya. Ayat inti kita terdapat di dalam Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Ayo, sudah diambil belum Alkitabnya? Kita buka sama-sama ya. Biar kita bisa baca bersama-sama. Ayat inti kita pada malam hari ini terdapat di Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Kita baca sama-sama ya. Wahyu 18 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, Sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung dan najis dan yang dibenci. Nah, malam ini kita akan belajar tentang kejatuhan Babylon. Di ayat tadi disebut malaikat turun dari surga. Kenapa sih malaikat harus turun dari surga? Kok malaikat tersebut ada bilang, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Kenapa dengan Babylon yang kota besar itu? Kok malaikat sampai memberi peringatan 2 kali kalau Babel sudah runtuh? Ibu kota Indonesia itu kan berada di Jakarta. Kita bisa lihat ya betapa modernnya kota Jakarta. Betapa majunya kota Jakarta itu. Coba kita lihat gambar ini di samping. Ini ada gambar Monas yang ada di pusatnya Jakarta. Lihat deh cahayanya. Wah, indah banget. Ya, ada MRT, kereta yang di atas. Dia juga ada bisa di bawah tanah. Ada juga banyak jalan tol yang sampai berlapis-lapis. Dan ada juga banyak gedung-gedung tinggi. Ya, di gedung-gedung tinggi itu ada banyak orang-orang sibuk yang lalu lalang. Saking banyaknya orang, di Jakarta itu sering banget macet. Wah, pokoknya padat banget. Tapi anak-anak Bintaro pernah bayangin gak? Kalau tiba-tiba kota Jakarta itu hilang, menjadi sepi, gak ada orang sama sekali, menjadi suram, gelap. Bu Guru gak bisa bayangin deh. Kota Babylon itu hampir sama ibaratnya kayak kota Jakarta. Babylon itu sebuah kerajaan yang besar sekali pada zaman dahulu. Babylon terkenal sebagai kota yang sangat megah. Orang-orangnya dulu itu gagah, cantik. Dan Babylon berdiri di tanah yang subur. Tembok-tembok Babylon itu tinggi, kokoh, dan besar. Babylon dikelilingi parit yang besar juga. Kita bisa lihat ya betapa hebatnya kota Babylon. Kalau ada yang mau nyerang, kayaknya kota Babylon itu sangat susah untuk ditaklukkan, dirubuhkan. Pada zaman dahulu,
Babylon disebut kota termegah di dunia kuno. Babylon telah dipimpin oleh beberapa raja secara turun-menurun. Nah, kita akan belajar mengenai Raja Nebukadnezar, salah satu raja di Babylon. Raja Nebukadnezar ini adalah raja yang berkuasa di Babylon, di mana Raja Nebukadnezar sering membuat Tuhan marah sama Babylon dan membuat Tuhan memutuskan untuk menghancurkan Babylon. Ini adalah Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar adalah raja yang sangat berkuasa, yang membuat kerajaan Babylon menjadi cemerlang untuk yang waktu sangat lama. Tapi, walaupun Raja Nebukadnezar berjaya, Raja Nebukadnezar itu dia nggak setia kepada Tuhan. Nebukadnezar selalu menyakiti hati Tuhan Yesus. Nebukadnezar dia serang kota Yerusalem dan kota-kota di sekitarnya Babylon untuk dapat mereka kuasai. Dia menghukum orang-orang Yehuda karena orang-orang Yehuda gak mau membayar upeti. Upeti itu seperti membayar uang suap biar Babylon tidak menyerang mereka. Nah, Raja Nebukadnezar membawa beberapa bangsawan untuk menjadi tahanannya, termasuk Daniel dan kawan-kawan. Lalu Nebukadnezar juga merobohkan tembok-tembok kota Yerusalem. Dia membakar bait-bait Allah. Dia menghancurkan rumah-rumah yang ada, termasuk istana dan bait Allah. Barang-barangnya dirampas dibawa pulang ke Babylon, termasuk barang-barang yang ada di bait Allah. Dan macam-macam hal perbuatan yang tidak baik. Orang-orang yang berusaha kabur akan ditabrak dan disiksa oleh Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar menyerang Yerusalem dengan sangat kejam. Setiap Nebukadnezar menyerangnya, dia akan membawa banyak penjarahan dan upeti yang berat. Artinya, Nebukadnezar menghabiskan barang-barang dari kota yang dia serang, apalagi barang-barang berharga seperti emas. Lalu dari barang-barang yang dia jarah itu, dia akan membangun kuil-kuil dan menyembah dewa. Raja Nebukadnezar menjadi sangatlah sombong akan kejayaan dan kekuasaannya. Dia mengira kalau kejayaan dan kemewahan dari negara Babylon oleh karena kekuatannya dia sendiri. Dia lupa akan Tuhan. Nah, kita bisa baca hal itu dari Daniel 4 ayat 30. Berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Wah, Raja Nebukadnezar itu sangat sombong ya. Dia berani mengatakan semuanya kekuasaanku, kemuliaan dan kebesaranku. Nebukadnezar selalu bilang aku. Dia tidak bilang Tuhan. Dia lupa akan Tuhan. Dia sangat sombong dan membanggakan dirinya sendiri. Aku dalam arti tuh dirinya Nebukadnezar. Tetapi firman Tuhan berkata di dalam Daniel 4 ayat 31, Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Nah, ayat ini sebutkan kalau Tuhan membenci kesombongan. Dia membenci kesombongan dari Raja Nebukadnezar. Nah, orang yang sombong akan Tuhan rendahkan. Pada saat Raja Nebukadnezar menyombongkan dirinya, maka terjadilah apa yang Tuhan katakan, yaitu Tuhan merendahkan Raja Nebukadnezar. Kerajaan Babylon dan Raja Nebukadnezar selalu melakukan kejahatan dan berpesta-pesta. Mereka melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Dan mereka juga bersikap sombong.
maka Tuhan menghukum Babylon dan Raja Nebukadnezar. Kerajaan Babylon hancur diserang oleh Persia. Lalu Nebukadnezar menjadi gila selama 7 tahun. Dia makan rumput dan telanjang. Lalu kuku dan rambutnya menjadi panjang, tidak terawat. Anak-anak pernah lihat kan orang gila di jalanan? Nah, Raja Nebukadnezar seperti itu. Kayak orang gila, dia bajunya compang-camping, bingung, linglung, gak tahu mau ngapain, mau kemana. Lalu badannya bau, rambutnya panjang, acak-acak, gak terurus, gak pernah dipotong, gak pernah mandi. Seperti itulah Raja Nebukadnezar selama 7 tahun. Tuhan menghukum Raja Nebukadnezar dan Babylon akibat akan kesombongan dan kekejamannya. Sama seperti orang tua kita. Kalau kita berbuat salah, orang tua kita akan menghukum kita. Apakah hukuman itu artinya orang tua kita tidak sayang lagi sama kita? Oh tidak. Orang tua kita menghukum kita agar kita sadar akan kesalahan kita dan kita memperbaiki kesalahan kita supaya kita tidak mengulangi kesalahan kita lagi. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dia menghukum Babylon dan Nebukadnezar agar mereka sadar akan kesalahan mereka dan mereka pun bertobat. Anak-anak, kita harus mencontoh seperti Daniel dan kawan-kawan. Walaupun dia ditawan oleh Raja Nebukadnezar, tetapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Contoh seperti waktu Daniel dan kawan-kawan disuruh untuk menyembah patung emas yang besar. Kalau menyembah patung emas berarti sama seperti menyembah Raja Nebukadnezar. Boleh nggak kita menyembah dewa atau patung emas? Tentu tidak boleh ya. Nah, maka itu Daniel dan kawan-kawan, mereka tidak mau menyembah patung dewa saat itu. Mereka tetap setia sama Tuhan. Mereka tetap mau menyembah Tuhan Yesus. Dan kemudian contoh berikutnya. Pada waktu Daniel dan teman-teman disodorin makanan raja dan juga makanan dan minuman raja. Wah, tentu makanan raja dan minuman raja itu enak-enak ya. Wah, ada daging yang enak, ada seafood, udang, dan lain-lain. Terus minumannya, minuman anggur, rasanya aduh pasti enak ya. Bu Guru sih belum rasain, cuman kalau kata orang-orang itu enak-enak semua. Tetapi apa? Walaupun makanan dan minumannya enak-enak, mereka berani berkata tidak. Mereka menantang Raja Nebukadnezar. Mereka meminta untuk makan apa? Sayuran dan buah-buahan. Mereka setia kepada firman Tuhan agar tidak memakan makanan yang haram, tetapi mereka memakan makanan yang halal. Kita bisa belajar dari Daniel dan kawan-kawan ini agar berani berkata tidak terhadap godaan setan. Nah, itulah pelajaran kita pada malam hari ini dengan 3 inti poin, yaitu kita harus selalu setia kepada Tuhan, setia kepada firman Tuhan, dan kita berani mengatakan tidak untuk godaan setan. Apakah susah dan berat terselubung
Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu kepada kami Tuhan, yang penuh kasih. Pada saat ini kami memohon pengampunan dosa daripada-Mu, supaya permohonan doa kami pada malam hari ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Pada saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu pada hari ke-8 Pekan Doa Sekolah Sahabat Anak-anak yang telah disampaikan oleh Ibu Yanti Simanjuntak dengan tema Kejatuhan Babel dan Doa. Seperti tertulis di dalam Wahyu 14 ayat 8, demikianlah firman Tuhan. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsunya. Dan melalui ayat ini kami memohon pertolongan-Mu Tuhan, untuk menolong kita atau kami membangun kehidupan melalui kasih karunia-Mu, dan melalui roh-Mu, dan melalui perkataan-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang belum menerima kebenaran dan menolong mereka menunjukkan kebenaran tentang siapa Tuhan Allah dan betapa firman Tuhan Allah mengasihi mereka. Kami meminta pengampunan dosa bila mana kita sering fokus pada diri kita sendiri dan untuk kepentingan diri sendiri. Tolong kami Tuhan untuk tidak mementingkan diri sendiri dan tidak masuk ke alam yang penuh dengan dosa, supaya kami bisa menjadi pemenang melalui kuasa-Mu. Ya Tuhan, tolong berkati seluruh anggota Jemaat Bintaro, Departemen Sekolah Sahabat Anak-anak, dan anak-anak yang ada di Sekolah Sahabat Anak-anak beserta guru-guru Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi bukan kehendak kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus yang telah menebus dosa kami. Amin. Majulah laskar Kristus, maju dalam perang. Pegang salib Yesus, hai semua orang. Kristus Tuhan Raja, Panglima kita. Setan musuh pastilah kalah. Maju laskar Kristus, maju dalam perang. Dengan salib Yesus, maju dan menang. Oke, sekarang saatnya kita akan melakukan aktivitas doa. Apa yang akan kita lakukan di dalam aktivitas doa kita malam ini? Kita akan membuat catatan doa. Nah, bahan-bahan yang diperlukan sangatlah simpel, gampang didapatkan. Di rumah pasti ada anak-anak pada punya. Bahan yang kita perlukan adalah alat tulis, seperti bolpen, pensil, bisa juga spidol berwarna. Nah, yang kedua adalah kertas. Kertasnya bisa kertas putih yang kita warnain, kita tempelin stiker, atau bisa juga sticky notes berwarna, warna pink, warna hijau, atau kertas binder kita yang ada gambar-gambarnya, itu boleh. Nah, di catatan doa kita ada 3 hal yang harus kita catat. Yang pertama adalah bagaimana agar kita dapat setia kepada Tuhan. Hal kedua yang harus kita catat adalah bagaimana agar kita dapat setia kepada firman Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah bagaimana agar kita dapat berkata tidak terhadap godaan setan. Oke, jangan lupa. Jadi ada 3 hal yang harus dicatat di dalam catatan doa kita. Nah, setelah kita mencatat, jangan lupa catatan kita itu kita doakan.
Kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk memberikan kita kekuatan agar kita dapat menjalani catatan kita itu menjadi setia kepada Tuhan dengan baik.